kita bisa lihat di sini. Ini Sirtosperma. Sirtosperma. Yang masih harus dievaluasi dan diseleksi. Ya, ya. Kita bisa lihat kan. Jadi ini sudah juga menjadi masalah. Daunnya? Kan kebanyakan kita bisa lihat apa yang kebanyakan di sini mungkin menarik, cantik sebagai anakan, baik maksudnya tanaman kecil, belum tentu demikian. Sebab ini tanaman itu bisa penampilan berubah kalau masih tentu dia masih dalam fase pertumbuhan. Seperti ini kita bisa lihat misalnya ada yang kebentuk seedling yang bagus penampilannya, tapi kemudian kalau ditanam nanti kalau sudah besar ternyata di sini warnanya jadi hilang, jadi kembali hijau lagi, kembali hijau. Ada kemudian itu jadi seedling yang kemudian itu di sini kecilnya jelek, tapi justru nanti kalau sudah besar penampilannya lebih menarik. Ya, jadi ini juga jadi beberapa hal yang membuat kita di sini jadi ikut direpotkan karena kemudian itu kan kita jadi harus menanam sampai ukuran dewasa dan itu merupakan beban buat kita. Tahunan, jadi dari segini sampai menjadi besar. Akan sangat bagus kalau seedling itu kita bisa seleksi pada taraf dia masih kecil, belum terlalu makan tempat, dan nanti kalau penampilannya bisa seperti itu sampai ke tua, itu kan satu hal yang bagus. Jadi kita di sini perlu tanaman yang seedlingnya bagus, tuanya juga bagus. Bukan yang seedlingnya jelek, tuanya baru bagus. Karena itu masalah buat kita untuk penanamannya sampai besar. Nah, dan juga kita tidak inginkan juga seedling yang penampilannya bagus, tapi nanti kalau sudah tua jelek. Itu juga jadi membuat usaha kita jadi untuk menyeleksinya sia-sia. Karena ternyata yang bagus kecilnya, ternyata kalau sudah besar penampilan jadi jelek. Sirtosperma itu tanaman dari Irian asalnya ya? Dulu tangkainya berduri ya Pak Greg? Sekarang Pak Greg sudah mengembangkan yang durinya sedikit, sekarang bahkan sudah hilang durinya. Dari daun yang hijau mulai ditemukan banyak varian-varian, ada yang pink, kemerahan, ada seperti kayak varigata begitu ya Pak Greg ya? Itu jadi satu proses yang kemudian itu tadi bisa terjadi karena ada gangguan terhadap di sini struktur genetiknya. Kalau kita menyilang itu ada di sini tentunya ketidakseimbangan kemudian di sini genetik yang bisa terjadi. Dan tanaman kemudian bisa nanti muncul dengan penampilan yang berbeda tentunya. Kalau Sirtosperma itu beranak nggak Pak Greg? Pada dasarnya dia tidak beranak. Itu yang jadi masalah. Ada beberapa spesies yang kemudian itu punya anak, jadi maksudnya yang beranak, ya. Jadi ada tunas-tunas sampingnya, sehingga itu jadi bagus untuk dikembangkan karena kemudian itu kan orang nanti bisa mendapatkan tumbuhan baru dari anak-anaknya yang dipisahkan. Tapi kalau yang tidak beranak itu kan jadi masalah karena tanaman itu di sini harus kita ganggu ini pucuk di sini pucuknya sehingga kemudian itu apical dominance yang disebut apical dominance itu tidak terjadi sehingga nanti akan muncul tunas-tunas samping. Tapi dengan perlakuan itu tentu ada risiko bahwa tanaman itu jadi terganggu pertumbuhannya. Jadi kita di sini malah kemudian itu bisa juga mati karena infeksi. Ya. Karena dipotong gitu ya, potong atasnya. Atau kita rusak di sini titik tumbuhnya. Jadi sehingga kemudian itu tunas-tunas samping bermunculan. Sirtosperma berarti kan nggak produktif jadinya Pak Greg? Kurang bagus karena kemudian itu kan juga jadi itu merupakan perbanyakan yang jadi lama. Dan di sini tentu kultur jaringan mungkin sebagai salah satu solusinya. Sehingga tanaman ini dengan dikultur dia akan membantu menumbuhkan tunas-tunas samping karena bantuan di sini bahan kimia yang kemudian diberikan selama proses dikultur. Nah ini mulai ketemu yang jenis seperti varigata begitu, tapi belum tentu besarnya jadi itu ya. Itu diseleksi nanti ya Pak Greg ya. Seleksi udah itu jadi itu yang jadi merepotkan. Nih seperti ini sudah ketemu yang besar nih Pak Greg ya. Seperti ini bagus sekali. Itu jadi proses yang memang lama. Nah itu kan yang berduri kalau kita perhatikan tuh ada bisa kita lihat di sini. Tuh sana. Itu awalnya itu berduri-duri begitu. Tapi juga ada yang varian yang tidak berduri sehingga itu bisa kita di cross. Nah ini kan yang berduri nih. Tuh berduri tuh. Ini sudah di cross ya. Tuh.
Ini yang berduri aslinya, sudah disilang-silangkan. Nah, sama ini nih salah satunya tuh, jadinya tuh. Ini disilangkan sama ini Pak Greg ya? Nih. Ini misalnya. Nih. Ini yang durinya Tuh durinya banyak. udah itu kan. Nih. Nah, tajam lagi. Ya, nah ini kalau buat tanam hias ada duri kan orang banyak nggak suka. Ya. Nah, dicari. Ini sudah berapa puluh tahun Ini Pak Greg? itu kan, ini sudah dari tahun 93 kita kerja. Tahun 93 dikerjakan sampai menghasilkan yang tidak berduri. Jadi yang memang memiliki kombinasi sifat yang kita harapkan. Ya. Itu prosesnya lama tapi bukannya tidak mungkin. Jadi kita harus Ya. memiliki cukup kesabaran dan cukup bahan untuk kemudian tuh membuat kemudian di sini yang tidak berduri jadi penampilannya lebih menarik. Ya. Ini yang seperti ini silangan atau apa nih? Seperti varigata itu. Ya itu sudah bentuk aslinya. Sudah seleksi nih? Dari asli seperti itu. Jadi ada beberapa spesies yang memang daunnya sendiri sudah memiliki corak yang menarik. Tapi Oh, untuk dipindahkan ke jadi itu di sini jenis yang lain, kita tentu perlu menghilangkan. Dan itu Ya. nanti juga memerlukan proses yang relatif lama. iya. Makan waktu lah. Ini semua jenis Cytosperma. Nah, ini jadi muncul yang tipe-tipe seperti ini. Oh, ini hasil silangan Ya. nih. Tuh. Cytosperma nih. Cuman ini daunnya masih tipis Pak Greg ya. Ya daunnya masih. Daunnya masih tipis. Nanti dicari yang tebal-tebal kaku. Nah, jadi memang jadi semua, nah ini kan kita bisa lihat. Tuh, nih. Itu ya. Jadi Ini memang spesies seperti ini. ini sudah jadi sudah hybridnya. Ini sudah hybrid tuh. Hybrid. Kita bisa lihat. Tuh ada warna merah. Oh, nanti Warna kalau udah mulai ketemu merah keren bisa. sekali nih. Ya, tapi itu tadi semua harus. Ini masih ada duri, tapi kan kita bisa lihat udah Tipis, durinya jadi tipis. Durinya sudah makin lebih sedikit. Ya. Jadi spesies yang tidak berduri di cross dengan spesies yang berduri. Kita lihat nanti kan ini pada dasarnya tuh Cytosperma itu tanaman rawa sebetulnya. Tanaman Oh. yang butuh di sini kelembaban tinggi. Jadi itu di daerah yang becek, gitu, di tepi-tepi sungai atau di daerah yang sewaktu-waktu tergenangi air. Oh, Nah, tapi di sini kita coba tanam kemudian seperti tanaman darat. Iya, Nah, ini iya. tentu tanaman ini tidak akan bisa menandingi Aglaonema karena Aglaonema kalau kita tidak siram selama 2 minggu masih bisa tumbuh dia, masih bisa tahan. Ya. Daunnya tidak layu. kalau ini Tapi kalau Cytosperma dia jangankan maksudnya tidak disiram sampai 2 minggu. Sampai 2-3 hari tidak disiram tanaman bisa layu daunnya. Udah itu. dan mati. Dan tentu dia bisa mati akhirnya. Nah, kemudian itu juga kalau nanti kita misalnya lepaskan dari medianya, juga tanaman ini bisa tentunya layu dibandingkan dengan Aglaonema. Tanaman ini tidak mungkin kebantu di sini. Oh, rawan. Ya, rawan. Jadi itu dia rentan, itu kan rentan. Maksudnya dipisahkan dari Aglaonema. Kemudian itu kan kalau kita lepaskan dari medianya, kita kemas dan kemudian kita dia bisa tumbuh dengan baik tentunya. Oh, jadi ini kalau impor begini agak Oh, iya, susah. agak susah. Ya, rentan. Jadi harus dia memang berikut medianya, itu cara yang paling Sorry, bagus. ekspor ya Pak Greg ya, bukan Ya, impor. sulit. Ekspor tuh sulit. Ya, bukan. Sulit untuk diekspor. Ini keren sekali nih. Apa Ya, tapi kemudian kita bisa lihat. belang-belangnya bagus sekali itu. Tapi salah satu kelebihannya, jadi meskipun dia memiliki kelemahan seperti itu, tangkai daunnya tuh boleh katakan tuh woody, jadi dia kekar. Karena kemudian itu sifatnya dia lebih berkayu. Ini hal yang kemudian membuat tanaman ini berbeda dari kaladium. Kaladium daunnya sangat menarik, tapi kemudian itu kan Tangkainya tangkainya lemah. terlalu lemah, sehingga kemudian itu kalau dia meninggi akan terkulai. Ya. Lain dengan kemudian itu Cytosperma, meskipun dia tanamannya sudah tinggi, ada tipe-tipe silangan dan juga jenis yang memang tangkainya itu tidak kemudian itu terkulai tapi tetap tegak. Tegak. Ini Membuat termasuk tanaman ini jadi kemudian itu akan bisa lebih menarik karena juga daun bisa, tanaman ini bisa kemudian itu juga tingginya bisa sampai sekitar 1 meter. Jadi kalau memang dia memiliki pola pewarnaan yang cantik, tentunya
bisa langsung terlihat dari jauh. Ya. Ini termasuk aroid bukan? Pak? Ini aroid. Aroid juga ya? Nah, ini kan kita bisa lihat nih salah satu jenis yang disebut Aglonisitos spatu. Jadi bisa tinggi, tapi kan kita lihat daunnya jarang. Nah itu, terus juga masih cukup berduri. Nah, jadi itu kan kurang menarik karena tadi daunnya juga bentuknya masih kurang ini. Ya, daunnya dengan masih program persilangan kan semua bisa kita perbaiki. Terus tangkainya juga tangkainya juga kurang bagus. Semua tergantung tadi indukan yang kita pakai dan juga sampai berapa kali silangan kita lakukan gitu. Jadi semua makan waktu, tapi bukannya dari ya karena itu kita perlu evaluasi, kita perlu periksa, lihat, bandingkan. Nah ini kerjanya begini. Ya. Sebetulnya ini dari mana sih asalnya, Irian aja? Ini kemudian sebetulnya ada di Indonesia Barat juga ada, tapi cuma satu jenis saja yang disebut Cytosperma mercusii, atau juga kadang-kadang ada varian-varian disebut Cytosperma ferox. Dan durinya ini kemudian itu nampak, kemudian itu terlihat, yaitu tanaman ini dari segi penampilan keseluruhan kurang menarik. Nah, tipe yang menarik cuma yang ada di daerah Papua. Oh, Papua. Kalau yang itu, yang gede itu, yang besar sekali? Yang Johnson itu berasal dari Kepulauan Solomon. Nah, itu juga memang dari Indonesia Timur. Si Cytosperma apa yang besar sekali itu, Pak? Oh, itu ada Cytosperma mercusii, itu yang besar, itu bisa tumbuhkan di air. Ada juga Cytosperma giganteum. Giganteum itu berasal dari Papua. Ya, itu tipe baru. Tapi itu kan tanaman rawa, karena itu juga butuh katakan tempat yang sebenarnya juga besar, maksudnya tempat yang relatif kemudian itu juga cukup ya, maksudnya supaya tanaman itu bisa besar sosoknya. Sebab kan tanaman yang umumnya itu tumbuh di air atau berasosiasi dengan air kan ukuran bisa besar-besar. Ya. Seperti bisa ditanam, dia relatif kemudian tumbuh di daerah yang lembab, banyak air juga ya, di lereng-lereng, sehingga tanamannya itu bisa ukurannya bisa sampai 4-5 meteran tingginya. Lain halnya dengan pembentukan juga tanaman-tanaman yang di sini tumbuhnya di daerah yang relatif supply-nya kurang, sehingga berarti sosok pertumbuhan tidak maksimal. Nah, ini juga berlaku pada hewan-hewan ukuran besar itu kan kalau yang di air, dalam arti di sini laut itu bisa besar. Contohnya kan yang disebut mamalia yang disebut ikan paus, itu juga di sini itu merupakan jadi binatang-binatang yang memang pergerakannya disangga oleh air, jadi ukuran bisa besar. Nah, jarang sekali. Ya kan hewan terbesar yang ada di darat kan cuma gajah. Itu pun kemudian itu juga tentunya kan bisa mungkin terjadi karena boleh katakan dia bisa tumbuh besar itu di daerah yang relatif makanan banyak. Ya. Ini bentuknya aneh Pak Greg nih. Satu nih. Nah, itu kan kemudian itu situasional itu pada dasarnya bukan posterior lobe-nya itu kan lebih besar dibandingkan anterior lobe. Jadi lebih bagian yang kemudian kelihatan seperti ekor ini biasanya kalau pada tanaman aroid lain dia yang lebih panjang. Tapi dalam hal ini kemudian itu justru tidak seperti itu. Jadi posterior lobe. Posterior lobe ini jadi lebih memanjang ukurannya dibandingkan lebih panjang ukurannya daripada anterior lobe. Tapi ini ekstrim nih. Ya, ini satu bisa seleksi. Ya, itu semua tergantung dari ini apa kan seperti ini banyak nih Pak Greg yang bagus-bagus nih. Ya. Tapi itu tadi kan penampilan baru nanti kalau sudah dia dewasa baru. Oh ya, masih kecil belum tahu ya. Ini apa nih Pak Greg? Ini itu kan ini kan pinang merah ya, Cytostachys renda yang daunnya variegata, yang daunnya di sini belang-belang ya. Nah, kita bisa lihat di situ kan sosok ininya, tangkai daunnya yang kemerahan. Iya. Oh, ini Cytostachys renda. Ya, Cytostachys renda. Kalau yang laka itu
Oren. Laka itu sebetulnya nama sinonim dari renda sebetulnya. Oh, Ya, renda, Sitosakis renda atau panah merah sendiri kan kemudian itu ada jadi memiliki cukup banyak variasi dalam arti dari kemudian itu di sini merah sampai kemudian oranye atau kuning. ya, ya. Dan kemudian itu ada yang disebut palm apple. Palm apple itu adalah silangan alam antara Sitosakis di sini renda dengan Sitosakis di sini elegans. Oh, Ya, iya, iya. Jadi, dan kemudian itu kan di sini juga kita coba untuk menghilangkan Sitosakis elegans dengan renda. Nah, Ya, jadi kalau Sitosakis apel itu dijumpai dari di sini batch atau kumpulan anakan Sitosakis renda yang kemudian dipikir masuk Sitosakis renda, tapi ternyata terkontaminasi penyerbukannya dengan Sitosakis elegans. Dan itu terjadi di Kebun Raya Bogor. Ah, kalau Sitosakis apel Nah, itu bukannya single, Pak? Ya, enggak. Dia jadi batangnya kemudian itu kan juga berumpun. Nah, kalau Sitosakis elegans batangnya tunggal. Tunggal. Nah, Oh, itu ya. elegan yang Oh, tunggal. enggak. Elegans jadi pada dasarnya elegans juga berumpun. Jadi Oh. dua-duanya berumpun karena itu apel juga berumpun. Berumpun juga. Ya, Oh, apel juga berumpun. Jadi cuma Sitosakis elegans berumpun, Sitosakis renda juga berumpun. Nah, itu jadi membuat nanti di sini kalau ada variasi itu kan bisa diperiksakan dengan anakan. Jadi seperti Sitosakis di sini yang tuh. nah ini kemudian tuh ini hama yang paling masalah. Belalang. Ini belalang ini Ah, namanya kemudian itu kan ini kemudian itu kan jadi masalah karena kemudian itu dia jadi merusak penampilan daun. Gitu kan. Kok tumben dimatikan, Pak Greg? Ya karena kemudian itu ini kan merupakan hama. Jadi serangga yang kemudian itu merupakan hama tentu harus kita matikan karena dia nanti lihat berulang-ulang merusak kemudian itu daun. Ya, ya, ya. Kok bisa masuk juga ya dari Ya, sini? jadi itu kan jadi problematik. Ini namanya nih Oxia chinensis ini. Oke ya. Ini belalang. Ini digoreng enak, Pak Greg, kalau Ya, ini bisa kalau banyak. dimakan, betul. Ini belalang padi namanya. Saya suka sekali. Begitu ya, kalau banyak. So, memang ya tentu belalang kan juga atau serangga merupakan di sini sumber makanan yang memang bisa diandalkan. Ya. Kan kita tahu larva dari ulat sutra, kemudian tuh ini imago dari rayap yang Ya. namanya laron. Gitu. Ya, ya. Oh, itu juga suka sekali itu. Kemudian juga anakan dari atau pupa dari ini rangrang itu kan Rangrang, juga ya, jadi, ya, ya. masakan tersendiri di Thailand. Gitu Ya, kan. ya. Nah, jadi itu terus entung itu pupa dari di sini ulat jati, ulat daun jati Ya, kan juga itu itu. merupakan juga di sini Ya. boleh katakan tuh sumber makanan yang dijadikan Ya. rempeyek ya. Mahal loh itu, Pak. Ya, udah Mahal. itu. Jadi Enak sekali. karena kan tersediaannya tentu tidak sepanjang waktu. Ya. Nah, Bagus sekali loh ini. Ya. Ini spesies varigata lain daripada ini yang mungkin lain. yang muncul di Striated semua tuh. Ya, muncul di ini di mungkin tadi pembibitan ya. Ya. Nah, itu. Jadi, Cuman ini susah hidup nih, Pak Greg. ya, udah itu jadi memang ya yang namanya varigata kan tergantung tipenya. Ada yang memang bisa tahan sinar yang cukup, ada juga yang memang relatif dia lebih rentan sehingga harus ditanam di sini katakan kisaran penyinaran yang sesuai. Jadi tidak boleh berlebih. Ini porus ya, banyak pasir atau banyak tanah Ini merah? lebih banyak pasirnya. Jadi pasir kan kalau lebih lebih banyak pasirnya pada waktu kita nanti memisahkan anaknya itu kan jadi lebih mudah. Sebab jadi tanah media ini tidak terlalu melekat, tidak terlalu lengket. Iya. Ya, gitu. Bagus sekali tuh. Nah, ini kan pada philodendron kan kita bisa lihat ini posterior anterior lobe-nya. Oh, ini lebih panjang. Dibandingkan ya, ini ada bidupied. Kok digeletakin? Oh, ini dibesarkan nih. Ya, dibesarkan. Jadi yang penting kembali itu kan ya daerah kita Kita rawat. Nih bilitie yang besar-besar nih. Ini bilitie ada yang tangkai kuning, ada yang hijau, Pak. Katanya kalau yang Betul. hijau lebih varigatanya kurang bagus ya. Enggak tergantung lah, kan semua ya tentunya dari kemunculannya tentu
Kalau yang oranye kan tentu lebih bagus karena bulat. Ini juga malah hilang. Awas betul. Aduh. Ini oksigen. Awas betul. Ya, ya. Nah itu memang pengawasan itu harus. Ini pasti ada belalang-belalangnya. Ada. Sudah gerak kemana nih? Misal tadi sudah dapat 2 ekor kan tidak. Itu sudah jadi itu ada repeat attack. Serangan yang berulang. Nah, ini sampai nggak ada udah belalangnya. Inilah dia sudah itu. Belalang Oxia chinensis itu. Oxia chinensis itu dia berkembang biaknya, bertelurnya tuh kemudian tuh di tangkai-tangkai, dia juga bisa di tanah tapi juga bisa di tangkai-tangkai dari talas, daun talas. Dia bor, itu dia di situ dia meletakkan telurnya. Itu bolong sih Pak Greg. Ya itu memang. Itu lewat situ tuh bisa melewat belalang. situ. Kan belalang rumput itu. Betul. Jadi mungkin dia tertarik karena bau kan. Jadi kan ada binatang kan dia serangga itu antara lain itu kan punya sensor yang lebih bagus dibandingkan binatang-binatang yang itu Ya, ya. ininya kategorinya berbeda. Ya. Jadi itulah kemudian tuh yang memang Ya. bisa Nih apa? Ya. Kilo. yang kemudian itu sudah dibuahkan. Kenapa ke atasnya harus dipotong? Karena buah itu betinanya di dalam di bawah ya. Satu kemudian itu kan supaya kemudian jadi ini bagian atas kan kita pakai, kita potong. Buat penyerbukan yang lain. Ya, untuk menyerbukan yang lain. Jadi otomatis kita potong dan memudahkan Ya. perlakuan. Ya. Jadi dimandikan. Ini juga kita bisa lihat. Itu zebra. Warnanya seperti Zebra. jadi hijau tua kehitaman dengan seperti. Jadi ini semua proses lama supaya warna daun juga bisa dibuat bantu. Jadi ini ada warna lain semua. Ya, mereka kayak bagus tapi dulunya kan bukan masalah. Ya. Begitulah kemudian itu proses untuk kemudian itu dapatkan baru itu perlu kesabaran. Ada penyilang di sini jadi itu jenis bawang-bawangan Zephyranthes yang namanya tuh Ted Howard. Dia bilang itu perlu 3P: perseverance, patience, dan persistence. Persisten Semua ya. sebetulnya punya P-nya apa arti pertama? P-nya? di sini perseverance, keuletan, Perseverance, jadi bertahan terus patience, kesabaran, terus juga persisten terus menerus. Dan berarti ya kurang lebih semuanya ketiga ini merupakan kemudian itu di sini kata-kata yang memiliki kurang lebih arti yang katakan sejalan. Ya. Jadi orang harus persisten itu terus. Udah misalnya katakan dia sudah ditolak, masih aja bolak-balik, sudah kemudian ditolak, sudah katakan diusir, dia masih datang terus. Saking ininya misalnya katakan dia katakan tuh terpukaunya udah itu kan masih bolak-balik udah itu. Nah kalau kemudian itu patience, dia sabar itu juga dalam arti ditolak sekarang dia juga masih datang lagi, sabar udah itu kan. Dimarahi dia masih kemudian itu juga sabar. Nah, perseverance juga seperti itu. Jadi sudah misalnya kena hujan, kena angin, kejemur, kepanasan, masih dia tetap bertahan. Nah, jadi seperti orang misalnya tadi bukan cuma kemudian ditolak tapi juga dipukuli. Tapi dia masih mau balik udah itu persevere. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi pada dasarnya disatukan harus tahan banting. Nah, itu Tahan banting. pesannya Pak Greg tuh untuk Jangan penyilang. sampai kita baru gagal sekali sudah berhenti. Jadi terus dan terus. Tapi akhirnya kalau kita jeli dan kita kemudian di sini katakan cerdik, akhirnya kemudian itu kita bisa tahu masalahnya, letak masalah di mana. Sehingga akhirnya nanti kita bisa juga di sini katakan mendapatkan hasil yang kita bagus. inginkan. Jadi
caranya betul jangan betul gampang kemudian Menyerah. dikatakan ya gampang menyerah. Jadi itu teruslah. Dan Ketusuk berusaha duri, terus. kena serangga, gigit semut, Ya, terus saja pokoknya itu. sebagai bagian yang nanti membuat kita jadi lebih kuat. Jadi ada pepatah untuk tanda bahasa Inggris, only big waves makes a good sailor. Jadi make a good sailor. Jadi cuma ombak-ombak yang di sini lautan yang bergelora atau kemudian ombak-ombak yang besar yang membuat seorang nahkoda itu jadi kemudian itu di sini pelaut yang tangguh. Jadi kalau kita cuma di sini lautnya tenang-tenang saja, kita kan jadi tercenderung untuk kemudian itu di sini katakan abai. Hingga begitu nanti ada di sini katakan badai, kita langsung panik. Tapi kalau kita sudah terbiasa ada badai, kita hadapi dengan bantu di sini katakan penuh kepercayaan diri. Iya, terima kasih Ya, Pak Greg. sama-sama. Bincang-bincang kita bersama Pak Greg mengenai penyilangan dan berbagai macam tanaman-tanaman yang sedang dikembangkan oleh Pak Greg. Juga ada saran-saran yang tadi sudah diutarakan oleh Pak Greg. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Pak Greg. Nah, seperti O2 tadi. O2, oh ya O2 belum. Nah, O2 lagi nih, tambahan. Nah, jadi itu kemudian kita mesti tahu bahwa kemudian itu kita di sini tanpa makanan masih bisa hidup sampai beberapa hari. Tapi dan juga begitu dengan tanpa minuman. Tapi tanpa O2 kita kemudian itu akan mati dalam tempo menit. Dan kemudian yang unik apa? O2 di dalam bahasa Indonesia itu adalah bisa kita gunakan sebagai singkatan dari otot dan otak. Semua pekerjaan besar, semua pekerjaan dan hasil yang berarti itu merupakan kombinasi dari keduanya. Dan ini kombinasi katakan kata yang tidak dijumpai di dalam bahasa lain. Oksigen dalam bahasa lain yang kemudian itu di sini katakan simbolnya O2 itu kan kalau otak dalam bahasa Inggris misalnya brain. Kemudian itu otot, kemudian itu kan di sini muscle. Nah, jadi kemudian itu kan tidak kena. Nah, cuma dalam bahasa Indonesia kebetulan sekali bahwa kemudian itu ini pas atau cocok sekali sebagai simbol dari otot dan otak yang merupakan dua komponen penting di dalam kehidupan manusia pada umumnya. Dan kita jangan lupa bahwa O2 ini disuplai oleh oksigen ini disuplai oleh tanaman hijau. Dalam misalnya tanaman-tanaman yang kita pelihara. Jadi kita dengan memelihara tanaman hijau sekitar kita, oksigen yang kita hirup juga bisa lebih bermutu, bisa lebih baik lagi, membuat kita kemudian itu di sini aktif. Dan kemudian itu kita mesti tahu juga O2 ini satu berikan komponen, satu kemudian elemen yang penting dalam proses oksidasi. Oksidasi adalah proses-proses yang terjadi di dalam banyak kegiatan biologi yang membuat adanya kemudian itu di sini energi yang dimunculkan. Nah, jadi bayangkan tanpa proses oksidasi sulitlah kita juga bergerak kemana-mana karena kita tidak mendapatkan energi yang kita perlukan. Oksidasi itu kan melalui oksigen yang kita hirup ke dalam badan kita, dan di dalam badan kita lah kemudian itu proses oksidasi itu terjadi dalam metabolisme yang membuat kita di sini punya energi untuk bepergian. Jadi bayangkan O2 itu begitu penting dan sering kita abaikan. Padahal kemudian itu tanpa O2 kita akan mati dalam sekejap. Itu pesan-pesan. O2, oksigen. Ini otak-atik gatuk. Otak-atik gatuk. Karena pas O2 itu kan oksigen. Simbolnya oksigen. Jadi otak dan otot. Ya. Dan itu yang sering kemudian itu kita lupakan tanpa kita sadari. Dan ini yang kemudian itu saya sering ungkapkan karena kita jangan lupa bahwa kita tuh kerja harus kemudian itu juga memanfaatkan kedua komponen ini. Baru kita dapatkan hasil yang bagus. Ya. Kerja terus. Ya, kerja terus. Dan berpikir terus. Iya. Kita gabung kerja otak dan kerja otot. Ya. Itu yang nah, Pak Greg seusia segini masih manjat pohon ya Pak Greg ya? Masih manjat pohon. Karena itu bagian dari proses kemudian pekerjaan. Nah, masih diperlukan karena kan untuk dapatkan tipe-tipe epifit yang bagus kita harus ikut manjat pohon ya. Dan kita periksa bagaimana kita bisa memeriksa tanaman berbunga yang berupa pohon kalau kita cuma lihat dari bawah. Kita harus naik ke atas. Lihat, jadi serangga-serangga apa yang terlibat dalam proses penyembuhannya. Begitulah. Kalau di sini kita senggak sokrok-sokrok aja. Kalau cuma dari bawah saja sedikit sekali informasi yang kita bisa dapatkan. Kita harus langsung lihat di tempat yang bersangkutan, maksudnya di puncak pohon. Nah, itu saran saya. Jadi dan kita juga akan melatih badan otot kita sehingga badan kita juga bisa kuat. Kemudian itu juga perlu kita ketahui. Jadi kita jangan lupa juga bahwa kita ini adalah primata. Jadi kita ini adalah keturunan dari primata purba
yang bentuk aslinya masih kemudian itu memerlukan hidup untuk bisa memanjat, karena kalau dikejar harimau atau kemudian itu dikejar gajah yang kemudian itu di sini katakan bergerak di darat saja, salah satu saja adalah ke atas pohon. Kita mesti memahami. Ya. Makasih Pak Greg ya. Makasih. Sampai ketemu lagi nanti. Ya.